Rekomendasi broker yang biasa saya gunakan ada dua. Yang pertama, Just Market dengan pilihan jenis akun mulai dari standar, Send, Pro dengan spread yang lebih tipis. Ada juga jenis akun Raw Spread. Tersedia juga akun Free Swap. Yang kedua, ada Fantech dengan pilihan jenis akun standar, Raw Spread. Ada juga akun Free Swap. Dan yang paling menonjol adalah tersedia jenis akun yang support di TradingView. Baik Just Market dan Fantech, keduanya memiliki kelebihan eksekusi cepat, deposit dan withdraw cepat, pilihan pair mulai dari forex, komoditi, saham, indeks ataupun kripto juga banyak. Spread sangat kompetitif, cocok bagi pemula ataupun yang mau trading jangka pendek dan swing trade atau trading jangka panjang. Link pendaftaran dan aplikasi ada di bagian kolom deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut update penerusan daripada video kemarin ya, untuk hari ini tanggal 17 Juni 2026. Kita bahasin dulu dari segi fundamental ya, karena ada sedikit update untuk hari ini. Nah, kurang lebih yang akan menjadi fokus ya nanti malam itu ada pidato daripada Presiden Donald Trump. Jadi ini baru aja muncul, yang kurang lebihnya itu nanti di kisaran jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat. Tetapi ini bisa tentatif, antara maju atau mundur juga bisa. Nah, setelah lepas dari pidato yaitu nanti langsung masuk ke FOMC karena akan rilis suku bunga. Saya kira untuk keputusan tingkat inflasi ya atau suku bunganya itu tetap tidak ada kenaikan, tapi hati-hati kalau misalkan ya surprise, contoh misalkan dadakan naik 25 basis point menjadi 4%, yaitu beda cerita. Ini bisa menjadi tekanan yang sangat luar biasa untuk SAUSD. Dadakan itu bisa drop arah bawah. Tapi untuk antisipasi saat ini, gambaran kenaikan 25 basis point itu masih belum ada ya, khusus untuk hari ini. Tapi tetap jaga-jaga karena dari panitia kepengurusan FOMC itu bisa dadakan juga berubah pikiran. Nah, kalau saya kira ini nanti tetap, tapi yang perlu diwaspadai adalah pernyataannya dan saat press conference-nya itu nanti berlangsung dengan data-data yang berkaitan dengan inflasi yang sebelumnya ini juga sudah mulai ada kenaikan lumayan signifikan kembali. Jadi hati-hati kalau misalkan saat pernyataannya berlangsung atau saat press conference-nya itu berlangsung ya, muncul kisi-kisi tidak menutup kemungkinan di tahun ini kalau data inflasi tidak kunjung turun kembali atau justru malah naik lebih lanjut dari FOMC sendiri. Kalau misalkan ya muncul kisi-kisi kemungkinan akan membuka peluang kenaikan suku bunga kembali, dan yang pertama mungkin 25 basis point ini dampak ke marketnya itu bisa instan. Kurang lebihnya kalau ya misalkan membuka peluang kenaikan suku bunga kembali di tahun 2026 ini ya, mungkin cuma ada satu kali aja, terlepas itu nanti di next saat rilis suku bunga mendatang atau mungkin di bulan Desembernya ya, nanti kita lihatin dulu dari pernyataannya. Kesimpulannya dari FOMC ya, yang menjadi prioritas utama itu nanti pantau kalau untuk rekan-rekan yang mungkin nyimak ya, apakah ada kisi-kisi yang mengarah ke hawkish, itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah akan membuka peluang kenaikan suku bunga kembali di tahun 2026, karena itu nanti dampaknya bisa instan dan bisa jadi sangat hawkish. Kemudian untuk besok setelah FOMC yaitu disusul dari Inggris akan rilis suku bunga juga, kemudian Indo juga sama akan rilis suku bunga, terakhir itu di siang ya, siang terlebih dahulu itu nanti Swiss. Jadi ada 4 bank untuk mulai nanti dini hari ya, dari Bank Sentral Amerika, Swiss, Indo, terakhir itu nanti di Inggris. Jadi ini volatility mulai malam ini sampai dengan besok saya kira ini bisa aja dadakan strong. Kemudian untuk yang lain saya kira sih kalau klaim pengangguran ini masih tetap stabil, tidak ada yang perlu diwaspadai atau diantisipasi. Langsung masuk ke pembahasan teknikal saja. Indeks dolar ya, dari segi time frame 4 perjalanan SRP mingguan ya sudah mampu terkonfirmasi di mana close body itu tutup di bawahnya 99.52, tetapi dari segi target terdekatnya belum diambil, support kedua weekly 99.34 sampai dengan 31. Saya kira dari segi time frame kecil kalau untuk indeks dolar ya, sebelum FOMC rilis suku bunga terutama, misalkan dia terkoreksi dulu arah bawah, sudah tidak jauh di antara support kedua itu yang akan menjadi target terdekatnya. Alternatif adalah di level area minor. Di antara kedua level area tersebut hati-hati, ini bisa dadakan pullback arah bawah, terutama kalau pernyataan daripada FOMC mengarah ke hawkish. Nah, targetnya untuk bagian atas bisa langsung ke resisten pertama atau di level kunci yang berada di 100.31. Kesimpulannya untuk indeks dolar ini
waspadai karena dari segi time frame H4-nya sudah terkonfirmasi tutup body di bawah level kunci. Hati-hati kalau time frame kecil ada penurunan untuk koreksi dulu, menyelesaikan target, baru nanti di antara support 2 ini yang akan menjadi penentu apakah terus turun ke level area minor atau ada reversalan, ditambah dari misalkan FOMC hawkish, instan bisa langsung ke area keseimbangan harga atau pivot itu minimalnya. Tapi alternatifnya status sama, mungkin tidak jauh di minor, baru harga ini pullback kembali arah atas. Jadi hati-hati antara pivot dan resisten pertama itu yang akan menjadi target antisipasi kalau FOMC hawkish. Selanjutnya untuk XAUUSD, perjalanan untuk XAUUSD gap minggu ini belum ditutup ya. Di sini juga membuat pattern kembali. Jadi hati-hati. Kalaupun untuk XAUUSD ya ini tetap masa naik, saya kira perjalanan mingguan ya, terutama itu sudah tidak jauh. Zona pertama yang perlu diwaspadai adalah sebelum FOMC rilis suku bunga, hati-hati 4366, 4392. Ini kalau misalkan breakout yang bagian atas itu target terdekatnya, ngerites kembali di level kunci. Tapi kalau level kunci dijebol yang berada di 4392, target selanjutnya kemungkinan sudah tidak jauh di blok abu-abu tebal di kisaran 4418 sampai dengan 4434, dan di sini rawan terjadi pembalikan harga yang lumayan ekstrim. Nah, untuk level area bagian bawah ya, resisten pertama yang sekarang support 4307 masih tetap, level area minor di sini juga masih fresh 4262, 4271, area keseimbangan harga atau sebagai pivotnya itu berada di 4194 dengan batas atas 4236 dan batas bawahnya itu 4151. Sementara untuk support pertama 4080, kunci bagian bawah berada di 3995. Dengan kondisi saat ini, karena di sini juga sudah mulai ada penyempitan ya, jadi ini nanti mana yang di break duluan, tapi hati-hati false break-nya, karena dampak misalkan FOMC dadakan ya mengarah ke hawkish, ini bisa instan turun langsung. Cuman yang menjadi PR adalah apakah nanti saat pidato Presiden Donald Trump yang kemungkinan juga membahas dengan isu perdamaian yang saat ini berlangsung ya. Nah, misalkan itu nanti terjadi kesepakatan atau mungkin pernyataan atau saat pidato Presiden Donald Trump itu mengarah ke positif ya, dan peluangnya untuk menuju titik akhir perdamaian itu misalkan loh ya tinggi, ini bisa instan dulu supaya ke arah atas, kurang lebihnya sampai dengan FOMC. Ketika FOMC berlangsung, nah ini hati-hati, bisa false break, dadakan pullback kembali arah bawah yang lumayan, targetnya bisa ribuan pip. Jadi hati-hati kalau untuk saat ini false break-nya itu yang perlu sangat waspada. Tetapi dari segi target utamanya, saya kira untuk XAUUSD masih tetap arah bawah. Tidak ada salahnya antisipasi di antara pivot 4194 dulu, maksimum adalah support pertama weekly 4080. Kesimpulannya, kalau dari segi zona pantau level area SRP weekly ya, kurang lebih tinggal 2 aja, berarti bagian atas blok abu-abu sama blok biru atas di sini. Kemudian untuk bagian bawah adalah di 4193 sampai dengan 4080. Trigger utama Presiden Donald Trump akan pidato dan FOMC rilis suku bunga. Catatannya adalah hati-hati kalau dia false break arah atas dulu sebelum dia menuju target utamanya. Kemudian tambahan dari perjalanan level area SRP daily ya. Nah, untuk daily sendiri harga ini masih flat, belum ada penerusan tren lebih lanjut. Ke level bagian atas kalau dari segi daily itu berada di 4382 pembulatan. Satu tingkat di atasnya sebagai resisten 2 4425, level area minor 4457, terakhir batasan ekstrim R3 dan R4 daily 4494 sampai dengan 4532. Sementara untuk bagian bawah pivotnya 4294 dengan batas bawah 4275, batas atas 4313, support pertama 4244, kunci bagian bawah 4206, support keduanya 4168 sampai dengan 63, terakhir batasan pantau ekstrim daily itu di 4093 sampai dengan 4056. Dengan kondisi saat ini status juga sama, hati-hati peluang utama ya sebagai target, hati-hati kalau untuk XAUUSD itu ngambil atau mengerjakan dulu di level area support, itu target utamanya. Tetapi yang perlu diwaspadai karena di sini ada pattern tadi, misalkan terjadi false break ya, kemungkinan tidak jauh di antara kunci bagian atas. Maksimum adalah resisten ke 2 weekly sebelum endingnya itu pullback
kembali juga arah bawah. Saran saya untuk SHU, karena diperkirakan strong volatility untuk malam ini ya, jangan overload, jangan overtrade, karena rawan atas bawah selama fase transisi dari segi perjalanan waktu. Kurang lebihnya itu nanti pergantian waktunya untuk menuju perjalanan yang baru ya, itu setelah jam 11 malam. Tambahan dari segi Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin sendiri saya kira ini sudah ada tanda-tanda pelemahan dari momentum bullish koreksi ya. Jadi kenaikan ini hanya sebatas koreksi. Dia break di level area minor tetapi belum mampu mencapai level area resisten keduanya. Saya kira untuk minggu ini terutama Bitcoin ya, misalkan ini nanti tetap masa naik, sudah tidak jauh di antara 66.600-an sampai dengan 800-an. Kemudian area yang kedua adalah tidak jauh di resisten kedua weekly, dan ini rawan pullback kembali arah bawah. Nah, untuk target bawah sendiri itu di kisaran terdekat adalah support pertama weekly 61.500, batas maksimumnya adalah di kisaran level kunci mulai dari 60.700 sampai dengan 60.300-an. Dengan kondisi saat ini Bitcoin kalau saya simpulkan peluang atau potensi, karena sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan momentum bullishnya, hati-hati kalau melanjutkan kembali arah bawah. Yang perlu diwaspadai, jika ada kenaikan kemungkinan sudah tidak jauh di antara level area minor tadi, maksimum adalah resisten kedua weekly. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.